Bagi orang yang kurban boleh mendapat bagian sepertiga bagian. Kalau di MTA yang kurban kambing dapat bagian daging sapi, bukan daging kambing. Yang seperti ini boleh tidak, Ustaz? Boleh saja, karena memang korban di MTA ini semuanya sudah diserahkan ke panitia, dipercayakan kepada panitia untuk diurusi sesuai dengan tuntunan. Misalkan kita atau bapak ibu menyerahkan, menitipkan, mengamanahkan hewan kurban ke panitia berupa kambing. Lah nanti bapak ibu dapat daging kambing. Nah, perlu jenengan pirsa, daging kambing yang sampai ke rumah panjenengan itu bisa jadi bukan daging dari hewan kurban panjenengan, namun dari hewan kurban orang lain, ya. Kecuali kalau kambingnya itu panjenengan sembelih sendiri, ya mesti dapatnya daging kambing dari hewan kurban panjenengan sendiri. Nah, ini boleh saja korbannya kambing diserahkan kepada panitia, oleh panitia kemudian yang disampaikan ke rumah jenengan itu daging sapi, itu tidak apa-apa, boleh saja, karena semuanya sudah memberikan amanah, nyerahkan kepada panitia. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Lagi pula kambing yang panjenengan titipkan itu, daging yang sampai ke rumah belum tentu itu dari daging korban panjenengan. Ya, boleh saja demikian. Ada lagi? Berikutnya untuk pertanyaan tanggal 1 Agustus nomor 7. Kalau korban sapi 7 orang tapi ada 1 orang tidak sholat, apakah korbannya sah apa tidak? Coba dibuka itu Quran surah Al-Had surah ke-22 ayat 37. Kita pahami tujuan korban itu apa, poin dari korban itu apa. Apakah poinnya itu dagingnya, hewannya, gajinya, atau apanya? Kita lihat poin korban, tujuan korbannya yang Allah tetapkan. Maka diingat kembali itu Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau panjenengan urunan sapi 7 orang, yang satu kok ada yang ikut urunan tidak sholat, sedangkan tujuan korban itu adalah walakin yanaluhut taqwa minkum. Tujuannya adalah agar orang-orang yang berkorban tadi mencapai derajat ketakwaan di hadapan Allah. Lah, orang yang tidak sholat itu kira-kira akan mencapai derajat ketakwaan tidak? Kalau menurut Allah tidak mungkin, karena di awal surah Al-Baqarah itu zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ciri orang yang bertakwa disebutkan di awal surah Al-Baqarah itu salah satunya yang senantiasa
senantiasa terus menerus mendirikan sholat, bukan hanya satu kali saja. Fi'il yang digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar, butuh kontinuitas, terus menerus. Jadi kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, jangan berpuas diri hanya sekali dua kali sholat, terus menerus. Kewajiban kita sehari 5 waktu sholat wajib itu. Nah ini orang yang tidak sholat jelas tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan. Nah, urunan sapi itu dicontohkan oleh Nabi, itu 7 orang disabdakan oleh Nabi. Poinnya, tujuannya agar semuanya bertakwa kepada Allah dengan ketaatan penuh melaksanakan ibadah kurban. Nah kalau orang yang tidak sholat ya jelas tidak bisa mencapai takwanya, sehingga kurbannya tidak sampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan dagingnya, namun ketakwaan kita. Lah orang yang tidak sholat tidak mungkin akan jadi orang yang bertakwa. Maka kalau urunan sapi, ya, kalau ada satu saja yang tidak sholat ya jangan dijak urunan. Jangan dijak urunan. Hanya gara-gara ingin membeli sapi, duitnya kurang, uangnya kurang, sudah dapat 6 orang, namun uangnya masih kurang, sehingga sapi belum bisa terbeli. Oh lantas ini ada orang yang tidak sholat, wis ora apa-apa ora sholat, sing penting duwe duit, sapine ketuku. Nah rusak kalau begitu ibadah korbannya. Ibadah korbannya rusak, nggak sampai kepada Allah. Berarti poin panjenengan bukan takwa, namun poinnya adalah ben sapine ndang ketuku, biar sapinya biar segera terbeli. Wis ora peduli. Bahkan bukan orang Islam saja, ben sapine ndang ketuku jenengan jak urunan. Nah berarti dari situ belum memahami perintah korban. Mungkin baru sebatas memahami, oh nek korban ki perintahnya berarti oh tuku sapi, tuku wedhus, tuku onto, hanya sebatas itu pahami. Oh kalau pas hari korban ini berarti nyembelih kambing. Nah kalau kambing nggak terbeli ya kudu tuku sih. Oh sapi kalau sendiri tidak kuat urunan maksimal 7 orang. Bagaimana mau menyembelih kalau sapinya belum bisa dibeli? Nah, terus akhirnya ngejai urunan orang-orang yang tidak sholat. Bahkan orang di luar Islam pun dijai urunan, diajak untuk urunan sapi. Nah, berarti pemahamannya baru sebatas perintah korban kuwi sing penting tuku sapi dibeleh. Nah, hanya begitulah, itu tidak sampai kepada Allah menurut Allah tadi di Quran surah Al-Hajj ayat 37 itu. Nah besok lagi ya, jangan ngejak urunan sapi dengan orang-orang yang tidak sholat. Jangan dijak urunan, tidak sampai nanti korbannya kepada Allah. Karena tujuan korban itu adalah ketakwaan. Lah orang yang tidak sholat tidak mungkin bertakwa. Allah sendiri yang ngendika, bukan saya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yuqimus sholah, yuqimunas sholah, senantiasa mendirikan sholat terus menerus. Ya, ada lagi.